juga buat ya kak. survive di di hutan. Bisa semulus itu yang kita lihat ya kak. Pelajaran juga lah ya. Pembelajaran juga. Sudah ada aturannya kok masih dilanggar. Nah, itu gimana sih kak tanggapannya, kayak apakah welcome atau sebenarnya mau latihan futsal demi kita. Ini mau turnamen demi kita datang. Halo Sobat Manisa, kembali lagi di Osmancast, OSIS Manisa Podcast. Nah, jadi kali ini kita kedatangan teman kita nih, Kak Farhan dari SMA Negeri 3 Cilacap ya Kak? Iya. Nah, mungkin Kak Farhan bisa memperkenalkan diri lagi biar Sobat Manisa juga lebih kenal sama Kakak nih Kak. Silakan Kak. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Farhan Widakdo, aku dari SMA Negeri 3 Cilacap. Di SMA Negeri 3 Cilacap sendiri, aku lumayan banyak mengikuti organisasi di dalamnya ya. Contohnya kayak OSIS, Pasmanti, Dewan Ambalan, dan ekstrakurikuler futsal. Jadi kakaknya lumayan aktif dan sibuk nih. Kita aja tadi kak, OSIS, DA, sama pencinta alam. Pencinta alam. Oke. Nah, ini kan banyak banget nih. Ekskul, 3 ekskul nih. Kakaknya bagi waktunya itu gimana sih Kak? Aduh. 3 ini loh Kak. Itu kan setiap ekskul pasti kan punya jadwal yang beda ya. Jadi gitu. Ya buat ngebagi waktunya ya nyesuaiin aja sama kedudukan kita di setiap ekskul itulah. Kayak misal nih ada yang bareng jadwalnya. Kalau misal di OSIS jabatanku lebih tinggi daripada di ekskul lainnya, ya aku lebih mentingin OSIS. Kayak gitu. Tapi kakaknya fokusnya di OSIS ya Kak? Saya lebih fokus di OSIS. Fokusnya di OSIS. Nah, kakak di OSIS ini menjabat sebagai apa kak? Iya, bagian apa Kak? Aku di OSIS SMA 3 di bidang 3, yaitu bidang ekstrakurikuler. Kebetulan aku menjabat jadi ketuanya. Oh, jadi ketuanya nih Kak? Koordinator ya? Iya, di koordinator. Koordinatornya. Nah, ekskul nih. Nah, di sekolahan kita kan nggak ada nih Kak. Di OSIS kita nggak ada kayak bagian sekbid tentang ekskul. Nah, mungkin tugasnya dari divisi tersebut itu ngapain sih Kak? Di SMA 3 itu kurang lebih tugas bidang ekstrakurikuler sendiri itu kayak lebih ke menjembatani sama ngefasilitasin setiap ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 3 sendiri. Jadi lebih ke ekskul minta apa nanti dari divisi itu kita akan menyampaikan ke sekolah. Oke, berarti menjembatani dari siswa ke sekolah ya Kak? Iya. Gitu. Jadi lumayan penting juga ya Kak? Vital juga ya Kak tugasnya ya. Nah, ekskul nih, bahas tentang ekskul di Semanti ada beberapa ekskul nih Kak? Di SMA Negeri 3 lumayan banyak lah, sekitar 20-an ada. 20-an? Iya. Yang paling aktif apa ekskul? Yang paling aktif, yang paling sering kelihatan Kak, apa Kak? Untuk sekarang sih yang lagi sering tampil atau lagi sering kelihatan itu di basketnya ya, basket, futsal, yang olahraga gitulah. Lagi sering kelihatan banget. Soalnya kan akhir-akhir ini lagi banyak event kan tentang olahraga gitu. Jadi lebih banyak yang kelihatan di bidang olahraganya sendiri. Oke, untuk yang pencinta alam nih Kak. Nah, kebetulan di SMA Sampang ini kan nggak ada nih Kak pencinta alam kayak gitu Kak. Nah, mungkin kegiatan di pencinta alam itu ngapain aja sih Kak? Jadi kegiatan pencinta alam di SMA Negeri 3 Cilacap itu nggak selalu tentang ke alam-alam gitulah. Kita ada belajar tentang wall climbing, tentang navigasi. Kita juga belajar gimana caranya kita survive di hutan dan masih banyak yang lain lah. Berarti di ekstrakurikuler itu ada materi yang disampaikan ya Kak? Iya, ada materi sendiri yang kita sampaikan. Jadi nggak senang-senang aja, juga ada ilmunya gitu Kak? Iya. Yang mungkin dari beberapa anak yang nggak tahu kan pencinta alam ya cuman kayak alam naik gunung lah, ke hutan gitu. Tapi ternyata ada materinya ada juga, materinya sendiri lah. ilmuwan juga buat ya Kak? survive di hutan, alam liar alam gimana. liar gitu. Nah, mungkin Kakak bisa ngasih materi sedikit. Iya, materi sedikit nih Kak. Apa ya, navigasi atau bagaimana Kak? Iya Kak. Mungkin tentang cara survive di hutan nih Kak. Apa aja sih yang dibutuhkan, atau mungkin kita nggak bawa banyak bekal ya Kak. Mungkin
apa sih yang bisa kita makan nih di hutan? Karena di hutan kan kita pasti butuh makan, butuh minum. Nah, gimana sih Kak cara survive di hutan, di alam liar gitu Kak? Nah, jadi di hutan kan pasti banyak vegetasi yang banyak gitu kan, kayak beraneka ragam lah. Apalagi di Indonesia ini kan hutannya lumayan banyak, hutan tropis, iya. Pak. Jadi buat kita tahu tumbuhan itu bisa dikonsumsi atau enggak, kita bisa ngelakuinnya dengan cara itu kita tempelin getahnya ke kulit. Kalau misal itu gatel, berarti itu nggak bisa dimakan. Oke. Kayak gitu. Itu salah satu buat konsumsi ya Kak. Heeh. Nah, kalau Minumnya. cari air bersih nih di hutan Hutan, gitu gimana, agak Kak? susah. Mungkin kalau misal ada hutan yang emang nggak ada sumber mata airnya kan susah juga nih Kak. Mungkin gimana sih Kak untuk cari air bersih di hutan? Kalau buat air mungkin kita bisa lewat ini ya, kayak daun kan biasanya mengumbun gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan lah apa yang, terus juga biasanya di beberapa pohon tertentu juga ada yang menyimpan banyak air kan. Jadi kita bisa memanfaatkan apa yang ada di alam sekitar. Oke, nah mungkin kakaknya udah pernah daki kemana aja sih Kak? Sebagai PA itu, Iya, Kak. sebagai ketua Pecinta dari alam. Pecinta Alam, mungkin udah berpengalamannya ya, apa aja sih Kak? mendaki kemana aja gitu, Mendaki Kak? kemana aja? Baru 2 gunung, Dua gunung, apa aja Kak? Sumbing sama Merbabu. Sumbing sama Merbabu. Berapa Iya. mdpl tuh, Kak? Yang mana? Yang Sumbing berapa, Kak? Sumbing kemarin 3.371 mdpl. kalau Tinggi ya. Merbabu? Merbabu berapa? Merbabu sekitar 3.140-an. Nah, untuk sampah-sampah nih Kak. Nah, karena pendakian gunung pasti kan bawa banyak logistik nih Kak. Nah, mungkin sampahnya itu di gimana sih Kak? Atau dikubur atau dibawa ke Buang di gunung, Kak. dibuang di gunung atau Enggak. dibawa turun? Kalau sampah kita dibawa turun lagi, jangan sampai kita ninggalin di atas satu sampah pun. Soalnya di beberapa gunung tertentu di Indonesia juga sekarang ada peraturannya kalau jadi kita logistik itu dicatat loh. Kita bawa ini dicatat, nanti kita turun harus kembali lagi sampahnya. Kalau nggak kembali ada dendanya sendiri. Dendanya itu gede, lumayan besar atau gimana? Wah, kalau denda sendiri aku nggak tahu sih Kak. Soalnya belum pernah, alhamdulillah nggak pernah. Oh, belum pernah kena denda. Nah, jadi ini Iya. salah satu pendaki yang harus dicontoh ya, kabar. Nah, ini Nggak. Sangat bertanggung jawab. sangat bertanggung jawab atas Sampahnya. sampahnya Tidak gitu. hanya menikmati alam, juga menjaga alamnya Menjaga sendiri. alam. Nah, Oke. itu pesan yang bisa kita ambil ya dari pendakian gunung itu, kita juga harus melatih tanggung jawab kita Iya, sama kita. tanggung jawab. Nah, gitu. Nah, ini kita udah banyak bahas nih Kak tentang PA, tentang OSIS. Nah, mungkin kita mau sedikit Sharing-sharing sharing tentang juga nih Kak. Karena kita lihat juga dari beberapa program kerja, terus ulang tahun Semanti itu kan benar-benar meriah. Nah, itu iya kemarin kan dari Semanti kan ada ulang tahun ya Kak. Iya. Itu di bulan apa ya Kak? Di bulan Oktober kemarin. Di bulan Oktober. Nah, itu lumayan besar kan. Nah, saya juga sama Kak Bahari itu kemarin ke Semanti. kebetulan Sana ya? Iya. kebetulan ke Semanti itu lihat ih, anak-anaknya excited banget, kayak mau dari buzzer, dari kepanitiaan itu benar-benar apa ya, kompak gitu. Nah, mungkin itu kan kemarin event besar. Nah, persiapannya gimana, Kak? Itu, Kak, ya, event bisa sebesar bisa itu, Kak. semulus itu yang kita lihat ya kan. Itu kayak wah, gila, gede banget gitu. Mungkin dipersiapkan dari bulan apa, Kak? Itu, Kak. Kalau buat persiapan, kita kurang lebih persiapan itu 2 bulan lebih lah buat event ini. 2 bulan lebih. Itu udah include cari sponsor, cari apa? Iya, udah dari cari sponsor, vendor, dan lain-lain. 2 bulan ya Kak, lumayan singkat juga 2 bulan. Ya, 2 singkat bulan lama lah. untuk Untuk event sebesar Kak. itu ya, itu singkat Kak. Itu benar-benar 2 bulan lebih lah. meriah Ya, gitu. 2 bulan. Kemarin itunya siapa Kak? Guest star-nya siapa? Star kemarin kita dari Jono Joni. Jono Joni tuh. Masih biasa lah. Yang enggak itu udah meriah banget. Karena kemarin kayak anak-anak
para siswa itu benar-benar kayak bisa kerjasama bikin event sebesar itu ya, itu hal yang patut diapresiasi karena Kolaborasinya dapat gitu loh Kak. Iya. ya kolaborasinya Isinya dapat, dari kerjasamanya dapat juga, kayak dari manajemen eventnya juga bisa itu kan, jadi benar-benar bisa ngelatih untuk kita ke depannya gitu kan. Nah kemarin dari SMA Negeri 1 Sampang juga ada ini Kak, dari ada event HUT juga Kak. HUT juga bulan Januari Kak. Oh, bulan Januari kemarin. Itu ke 26. 26. Nah itu kemarin juga lumayan meriah, ada lomba mewarnai, ada jalan sehat dan lain-lain. Juga ada beberapa penampilan band, ada sendera tasik juga ada. P5 juga ada Kak. Nah, jadi kemarin Seru lah. kita tuh dari event kemarin HUT itu kita juga nyambungin sama P5. Oh, jadi kolaborasi gitu Iya, ya? jadi kolaborasi juga. Jadi kemarin di acara HUT kita juga ada beberapa penampilan dari P5, dari penampilan dari setiap kelas. Kelas 11 Kelas sama 11 terutama. Oh, Kelas lebih 11 diutamakan di kelas 11 sama 10 ya? Kelas 11 sama kelas 10 karena kelas 12 itu masih kurikulum Oh 13. iya, masih Ya. kurikulum 13. itu, jadi yang dapat kurikulum merdeka ya kelas 11 sama kelas 10. Nah, kemarin kelas 11 itu kayak jadi itu Kak, setiap kelas itu jadi dibagi kayak kelas F1, F2 itu ada profesinya sendiri-sendiri. Oh. Nah, nanti itu suruh menampilkan sendera tasik, terus bikin diorama juga Kak. Kemarin diorama rumah adat. Nah, itu kemarin lumayan meriah. Seru sih, Seru ya. Nah, dari event-event tersebut kita juga bisa ambil pelajaran lah, kayak kita kolaborasi, kita kerjasama, manajemen dan lain-lain. Nah, mungkin dari Kak Farhan sendiri, event Semanti yang terakhir itu yang ulang tahun itu menurut Kakak gimana sih Kak, kesannya gimana Kak? Kan Kakak panitia ya? Iya, kebetulan Jadi, aku panitia. Ya, gimana nih Kak, kayak seneng atau gimana bisa bikin event semeriah itu? Kalau buat kesan-pesannya ya pasti campur aduk lah. Campur Ada aduk, senengnya, ada ada senang, sedihnya, ada capeknya Capeknya juga Capek ya. berbulan-bulan kan kebayar sama event. Alhamdulillah lancar. Sama, ya nggak kebayang aja kemarin bisa megang event sebesar itulah. Keren banget sih. Nah, kemarin kebetulan kita kan ke Semanti Kak. Nah, itu ada beberapa stand-stand ekstrakurikuler juga nih Kak. Heeh, Nah, itu ada dari yang Manabu, Jepang itu kemarin heeh. pada cosplay juga ya Kak? Iya kemarin kita emang di pensi kemarin itu kita banyak kolaborasi sama ekskul-ekskul yang ada di SMA Negeri 3, terutamanya di ekskul bela dirinya. Jadi mereka itu tampil pas pagi, di pagi harinya. Jadi ya kita waktu pensi kemarin kita banyakin kolaborasi sama ekskul yang dari Semanti lah. Oke. Jadi Kalau membuka kita ruang ya. kemarin kita juga ada kolaborasi juga kan Iya, sama kemarin- bela diri kan. Ya, kemarin kita juga ada di HUT kita juga ada itu juga Kak, kayak kolaborasi juga. Ada kemarin ada bela diri, ada dari musik-musik juga, itu banyak juga Kak. Nah, kita udah bahas nih Kak tentang program-program, event-event. Nah, dari Semanti sendiri kita mau sharing-sharing nih Kak tentang OSIS-nya nih Kak. Nah, dari Semanti sendiri itu ada program kerja nggak sih Kak tentang kehidupan berbangsa dan bernegara? Misalkan nih Kak, ada kan kita sering melihat ya Kak, ada siswa yang melanggar aturan sekolah gitu Kak. Mungkin ada program kerja dari OSIS untuk menertibkan siswa-siswa tersebut Kak. Gimana? Ada, pasti ada. Jadi Gimana itu Kak? di SMA 3 itu setiap bidang bikin proker sendiri. Jadi di SMA Negeri 3 itu ada 10 bidang. Nah, di setiap bidang itu kita buat proker sendiri lah. Nah, kebetulan aku cuman megang di bidang ekstrakurikuler aja, jadi nggak begitu paham lah. Tapi kalau ada tindakan yang mungkin tidak wajar di SMA 3, pasti bidang kebangsaannya SMA 3 pasti bertindak, nggak diam. Mungkin ada hukumannya, mungkin ada apanya, penyadarannya atau gimana Kak? Kita lebih ke penyadarannya aja Penyadaran. sih. Buat hukuman kita Guru lebih ya? serahin ke guru aja. Di kita juga setiap hari Kamis pagi itu ada sidap kedisiplinan Kak. Kayak anak-anak yang nggak pakai dasi, nggak pakai sabuk,
kayak gitu kak. Terus Pasti ada sidaknya. sepatunya putih kan, harusnya kalau pakai OSIS kan Sepatunya hitam. hitam. Nah itu kita ada penindakan, kita catat nama-nama anak yang melanggar itu, nanti kita kasihkan ke guru. Nah guru nanti itu bisa menilai dari Pelanggarannya. banyak pelanggarannya, nanti bisa dimasukkan juga ke nilai nilai sikap gitu Kak. Jadi dari Sekbid kita ada kayak gitu Kak. Nah dari Sekbid kita juga ada setiap pagi itu kolaborasi juga nih Kak antar organisasi, dari OSIS, Pramuka, Pasbarsa, sama PMR. Nah itu kita kolaborasi setiap pagi bergiliran mengibarkan bendera merah putih kak. Oh, itu setiap hari. Setiap hari. setiap hari. Jadi Ada yang mengibarkan, juga ada yang menghormatinya kak. iya, jadi misal hari Senin nih Kak, hari Senin itu jadwalnya OSIS nih Kak. Nah setiap pagi kan di SMA Negeri 1 Sampang itu dikumandangkan lagu Indonesia Raya. Nah saat Indonesia Raya itu kita sambil ngerek bendera Kak. Nah nanti ada beberapa anak OSIS juga yang mengikuti Baris. upacara itu baris dan hormat gitu Kak. Jadi kayak gitu terus Kak, dari Senin ada OSIS, Pramuka kayak gitu juga, kolaborasi intinya kayak gitu. Nah Setiap hari berarti ya. setiap hari, dari hari Senin sampai hari Jumat. Cuman beberapa organisasi doang rapinya. Ya jadi itu terkhusus program itu untuk organisasi kolaborasi. Oh, oke. Nah oke. dari Semanti ada program kayak gitu juga apa enggak ya Kak? Kalau di SMA 3 kita pengibaran bendera pasti cuman waktu upacara aja. Upacara. Kalau setiap pagi kita pasti ada tadarus dulu, ada kegiatan agama terlebih dahulu lah. Kita kan di Semanti ada kurang lebih 3 sampai 4 agama. Jadi setiap agama itu punya ruang masing-masing, jadi pagi hari kita setiap harinya melakukan kegiatan agama terlebih dahulu. Oke, berdoa dulu ya kak. Iya, Berdoa sebelum pastinya berdoa dong. iya, juga. Nah di Semanti itu setiap pagi ada dikumandangkan lagu Indonesia Raya apa enggak sih Kak? Ya pastinya ada. Kalau setiap hari kita ada Indonesia Raya. Nah ada Indonesia Raya. Nah mungkin program kita ini juga bisa diaplikasikan juga nih Kak nih Di Semanti, Kak. untuk Semanti Iya. Kak, karena Bisa. jujur ini program kita ini kita ambil juga dari SMA militer, semi militer, SMA Taruna Nusantara. Nah kebetulan kemarin dari perwakilan dari siswa OSIS kita ada yang diklat di SMA Taruna. Nah jadi di SMA Taruna itu setiap pagi dikumandangkan Indonesia Raya dan ada siswa yang mengibarkan. Nah bendera. itu kita terinspirasi dari situ nih Kak, kayak oh ini sangat Bagus untuk bagus, sama kayak melatih apa ya, tanggung jawab, tanggung gitu, jawab, Kak. kebangsaan. Sama nasionalisme. nasionalisme, bela negara kita juga. Nah itu program dari Sekbid 2 ya Kak. Nah itu yang berbangsa dan bernegara. Nah mungkin di sekolah kakak juga bisa diterapkan karena itu program yang lumayan bagus juga. Bagus Kak. itu. Nah kita sudah membahas nih Kak untuk program dari OSIS juga nih Kak. Nah mungkin dari kakak sendiri ada nggak sih pertanyaan untuk kita nih Kak, kayak Kak Faren tuh pengen tahu apa sih Kak dari kita, mungkin untuk sharing-sharing juga nih Kak gitu. Karena kita dari tadi kan udah tanya nih Tanya-tanya terus ke ke Mas Farhan gitu, kayak hobinya apanya Ya gitu. kita kepoin buat Iya Mas kita Farhan. kepoin banget. Nah ini Kak Farhan mau ada beberapa pertanyaan apa mungkin untuk kita nih Kak? Mungkin buat di SMA Sampangnya sendiri sih, kayak apa ya, kayak kegiatan kesehariannya itu di pagi hari ada apa aja gitu, di siang hari mungkin ada, mungkin waktu pulang sekolah ada bimbingan, mungkin yang OSN ada bimbingan OSN sendiri atau gimana. Oke, berarti Kak Farhan ingin mengetahui gimana sih dari awal Kayak sekolah ke iya, akhir sekolah. sampai akhir Iya, sekolah. kepo gitu loh. Nah, jadi di sekolah itu, di sekolah kita nih SMA Negeri 1 Sampang itu ada beberapa budaya Kak. Oh, ada budaya. Budaya. Nah, yang pertama adalah budaya Jumat Sehat, Jumat sehat. Jumat Bersih, sama kita ada keputrian juga nih Kak. Oh ya, Keputrian. Nah, sama. Nah, jadi misal kalau dari pagi nih Kak, kalau mulai dari hari Senin nih Kak, kita setiap Senin itu ada upacara bendera lah. Terus dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu
juga ada budaya literasi sholat sama duha. budaya sholat duha. Iya. Nah, jadi kita ada jadwalnya nih. Misal Selasa ini jadwalnya kelas 10 sholat duha. Nah, kelas 11 sama kelas 12-nya itu literasi mandiri di kelas didampingi oleh guru. Jadi nanti membaca buku, nanti mereview bukunya Kak. ya gitu. mereview di depan kelas gitu. Nah, itu budaya kita. Di pagi hari kita mengibarkan bendera karena tadi kolaborasi. Nah, setelah itu mulai dari jam 9 itu ada literasi sama sholat duha. Nah, itu bergantian-gantian terus. Nah, untuk di hari Jumat itu khusus Kak. Jadi di hari Jumat itu kita ada Jumat Sehat Bugar. Nah, Jumat Sehat Bugar itu yang pertama kita di pagi hari melakukan senam bersama dan kebersihan. Dan ada jalan sehat juga Kak. Iya kan? Iya. Jadi dibagi ada yang senam, ada yang jalan sehat, ada yang kebersihan. Nggak bareng satu jalan gitu. Enggak. Setiap angkatan dibedain. Misal dari yang Jumat pertama kebersihan, kelas 12 kebersihan gitu. Kelas 11-nya senam, kelas 10-nya jalan gitu. Jadi ada budaya seperti itu Kak di SMA Negeri 1 Sampang. Kalau untuk pembelajaran ya seperti biasa sama ya, kayak sekolah lain. Kita mulai dari jam 7 sampai setengah 4 gitu. Nah, kebetulan nih Kak, kalau dari kita mau tahu juga nih Kak, kalau dari Semanti itu emang diperbolehkan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak ya Kak? Buat dari SMA Negeri 3 Cilacap sebenarnya ya dibolehkan saja sih, kayak kita bebas mau memakai kendaraan bermotor, cuman yang dibatasi itu mobil. Kalau buat naik mobil ya belum diperbolehkan. Tapi banyak anak yang naik mobil juga Kak, pengen enggak sih. Enggak, alhamdulillah enggak pada nurut lah. Alhamdulillahnya pada nurut ya. Pada naik motor. Nah, itu untuk parkirnya atau ada kriteria khusus nih Kak? Misal ini kan dibolehkan nih Kak naik motor. Nah, itu motornya harus standar atau emang kalau misal pakai knalpot brong itu emang juga boleh masuk pas mandi gitu Kak? Jadi gini, kalau buat peraturan kendaraan bermotor jelasnya kita standar. Tapi kalau misal ada yang langgar, pakai knalpot brong, nggak pakai spion gitu, nanti kalau di depan SMA Negeri 3 itu biasanya ada guru yang ngawasin. Nah, jadi kan ketahuan tuh siapa yang pakai knalpot brong, nggak pakai spion dan sebagainya. Nanti motornya bakal diparkir di tempat tersendiri. Oke, berarti dipisahin ya Kak, jadi kelihatannya Kak. Sama kuncinya kalau nggak salah disimpan sama guru dulu kalau nggak salah. Jadi di sekolah kita juga ada kayak gitu Kak. Jadi sekolah kita kan ada parkirnya nih Kak, cukup luas. Nah, itu setiap pagi juga ada pendidikan tentang knalpot sama spion, nggak pakai helm juga. Itu kadang kita melakukan tindakan. Nah, biasanya kita tuh nyimpen kuncinya gitu Kak dari guru. Kita diambil kuncinya, nanti pulangnya baru diambil lagi. Iya, pulangnya baru diambil lagi dan biasanya agak telat. Kalau misal knalpot brong itu dari pihak kepolisian juga kan udah banyak melakukan sosialisasi tentang knalpot brong. Iya. Tidak boleh menggunakan knalpot brong gitu kan. Jadi ya kita kadang yang menggunakan knalpot brong kita copot nih Kak. Kita copot, nah nanti anaknya itu suruh ganti di sekolah gitu Kak. Sendiri. Iya, nah itu jadi untuk menertibkan, intinya untuk menertibkan, bukan untuk kayak kekerasan atau apalah gitu. Sebagai pembelajaran juga lah ya. Pembelajaran juga. Sudah ada aturannya kok masih dilanggar. Nah itu. Nah kebetulan ini teman saya kan Kak Bahar ini kemarin OSN juga nih di Semanti. Nah kemarin ketemu nggak Kak? Ketemu di Semanti. Kemarin ketemu. Nah, mungkin dari Kak Farhan sendiri, kalau misal kedatangan kayak anak-anak dari luar sekolah, itu gimana sih Kak tanggapannya? Kayak apakah welcome atau kayak alah ini ngapain sih kesini-sini? Gitu. Bukan anak sini juga. Ya dong, kalau misal kita tahu ada kegiatan kayak gitu pasti kita welcome lah. Sama kita lebih menjaga sikap lagi. Kayak nggak usah neko-neko di hadapan orang lain gitu aja sih. Jadi lebih terlihat kalem. Oke. Nah, kita udah banyak banget nih ngobrolin dari sana sini dari WA, dari OSIS dan lain-lain. Nah,
mungkin kakaknya tadi sendiri juga udah tanya ke kita kan kayak keseharian kita di sekolah itu ngapain aja. Nah mungkin kakak ada yang ingin ditanyakan lagi nggak nih buat kita nih, karena tadi dari kita nanya terus gitu ya, kita kepo banget ke Mas Farhan, pengen tahu banget di Semanggi itu ada apa. Nah Kak Farhan itu ada nggak sih Kak masih? Aku sama paling mau nanya ini sih Mungkin kayak tadi dulu Kak. Mungkin akhirnya haus, minum dulu. Iya minum dulu. Oh, boleh. Minum dulu aja nggak apa. Dari tadi ngomong-ngomong terus kan ini haus. Minum dulu. Jadi ini Kak, aku mau nanya ini sih tentang eskul yang ada di Semanisa ini. Jadi di sini tuh sebenarnya eskulnya banyak atau nggak terlalu banyak gitu sih Kak? Kayak misal mohon maaf ya, kayak di Semani kan kurang lebih ada 20-an. Kalau di sini tuh sekitar ada berapa ya Kak? Oke, jadi untuk ekskul di SMA Negeri Ratu Sampang sendiri itu Sebetulnya banyak Kak. sebetulnya banyak nih Kak. Ada mulai dari basket, futsal, kir, ada pencaksilat juga. Nah, Ada jurnalistik, ada English Club juga, ada. nah kebetulan dari tahun lalu itu kebetulan kurang aktif nih Kak, karena dari pembinanya juga belum siap dan Sebelumnya ada COVID ya Kak. Oh iya. Jadi kayak masih abu-abu nih pembinanya siapa, terus ngelakuinnya kapan dan lain-lain. Nah kebetulan sekarang itu udah mulai aktif lagi nih Kak. Kayak Mulai ada dari basket setiap sorenya. Sore. Ya setiap sore itu di sini Kak. Ada basket Kak. Setiap ada pulang sekolah itu ada yang main volley, ada yang main basket, ada yang main futsal juga ada gitu. Aktif lah ya. Ya, jadi sekarang tuh lumayan aktif karena dari pembinanya juga udah jelas, kayak pembinanya juga udah mau ngelatih kayak, karena buat persiapan lomba-lomba juga kayak mulai dari futsal, popda, basket, volley. Nah, kebetulan yang paling aktif di sini itu ada basket, futsal, sama volleynya. Nah, kalau yang untuk lain itu aktif cuman belum terlalu gitu, Pak. Berarti lebih aktif di sini tuh yang sport gitu ya? Iya, olahraga sama kayak di Sama sini. aja Mas. Karena peminatnya juga Banyak. Kalau olahraga itu banyak, kalau mungkin dari kir dan lain-lain kan biasanya lumayan sedikit ya Kak. Banyak orang-orang Tertentu yang punya keinginan dan punya punya keinginan kemampuan. dan Kemampuan punya sendiri. kecerdasan lebih. Iya. Jadi seperti itu Kak. Jadi kita mulai aktif lagi nih dari kita basket, futsal dan lain-lain. Dan untuk pencak silat sendiri kemarin kan juga tampil nih Kak di acara HUT kita. Nah, itu kemungkinan juga bakal aktif lagi nih Kak untuk pencak silat gitu. Oh, berarti kita ini sama ya kendalanya kemarin cuma di COVID ya? Iya, COVID itu Emang berubah segalanya. segalanya. Yang biasanya kita keseharian sekolah biasa, ekstrakurikuler, bikin program apa, itu kayak benar-benar langsung lockdown di rumah masing-masing. Bingung mau ngapain gitu kan. Kayak kita mau bikin acara-acara apa susah, nggak boleh, isinya susah gitu. Nah, sekarang karena emang pandemi udah selesai, ya, udah selesai, Dan alhamdulillah. normal kembali Kak. Iya. Nah, jadinya kita bisa aktif lagi nih Kak untuk ekskulnya, organisasinya. Nah, itu kita masih merintis lah gitu. Nah, mungkin karena kita juga udah ngobrol lama nih Kak. Udah panjang banget. Udah Mas. panjang Iya. banget, kita udah banyak sharing-sharing Sharing. juga nih Kak. Nah, kita terima kasih banget nih Kak sama Kakak udah jauh-jauh dari Cilacap Tengah, dari Semanti. Apa lah? Nyematin waktunya buat kita gitu. Iya, Kak. padahal ini kayaknya sibuk banget nih. Sibuk banget jadi Enggak lah. OSIS. Sangat Nggak sibuk. lah. Weekend ini. Tapi ini ada kegiatan nggak di sekolah Kak hari Di ini sekolah Kak? dari ini ada kegiatan. Hari ini sebenarnya tadi mau latihan futsal sih. Oh juga tuh. Sebenarnya mau latihan futsal demi kita. Kita ini mau turnamen demi kita Nggak lah, datang. nggak apa-apa. Soalnya ini udah dijadwal dari lama juga kan. Oke. Nah, makanya kan udah bener-bener udah effort banget nih ke sini, melewati Di rel. rel kereta api, macet juga tadi kan Kak, di rel juga, terus lama juga, Panas-panasan. panas-panasan. Tapi
insya Allah dari podcast ini juga bisa nambah inilah Kak pengalaman juga, kita juga lebih tahu sekolah lain gitu, kayak dari Semanti kita juga banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Mungkin dari kakak juga bisa ambil Iya. pelajaran dari kita gitu kak, Banyak hal yang budaya-budaya menarik sih. kita gitu. Nah, jadi Osmenkes ini sebetulnya ini adalah program dari tahun lalu Kak, dari periode sebelumnya. Cuman kayak kita pengen di periode ini kita pengen benar-benar lebih aktif lagi karena program ini sebetulnya sangat penting juga ya Kak, bisa Edukasi gitu, edukasi Kak. juga, kolaborasi juga. Nah, buat teman-teman sobat Semanisa yang mungkin kepo lagi tentang Semanti, nanti kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu ya Kak. Iya. Nah, mungkin saya ada pertanyaan nih Kak buat Kakak nih. Apa? Nih, Kakak ini PA nih Kak. Tadi kan PA nih. Naik gunung lagi kapan nih Kak? Mungkin anak-anak Semanisa Mau ikut gitu loh kak. Gitu, pengen ikut bareng gitu Kak. Naik gunung Kapan lagi. ya? Boleh nggak kak itu kak? Boleh lah. Boleh, Boleh. boleh. Sama ketua PA ini. Aduh. Kapan nih Kak? Mau kemana? Niatnya mau kemana nih Kak? Niatnya Dalam waktu terdekat kak. pengen ke Sindoro lah. Sindoro. Sindoro. Kapan nih Kak? Buat waktunya masih mikir-mikir. Masih mikir-mikir. Nunggu waktu luang ya Kak? Kosong lagi. Waktu kosong. Waktu kosongnya kapan kak? Kan kakaknya banyak ikut organisasi kak. Ini Kak Bahar mau ikut naik atau gimana Kak? Boleh, kalau ikut boleh. Boleh kak? Oke. Jadi Kak Bahar kelihatannya tertarik banget ini mau naik. Ya, lebih anak alam dia kayaknya kok. Kak Bahar juga anak alam juga Iya, ya ini aku ya? anak OSIS doang ya. Oh iyalah. Apa ya? Kak Bahar udah pernah naik gunung mana aja Kak? Betul? Gunung Simping. Oh, Berendah banget ya. padahal dia udah pro. Udah sepuh ini, udah sepuh. Mau anak biasa. Dah, Nggak ya. pernah naik gunung kalau. Ya, jadi kita cukupkan ya Kak. Kita udah banyak banget pembelajaran hari ini, udah banyak sharing-sharing juga tentang sekolah di Semanti dan sekolah di SMA Negeri 1 Sampang. Nah, mungkin cukup sekian dari kita. Mohon maaf ya Kak apabila ada kurang pelayanan dari kita atau mungkin tadi agak ada molor, agak telat. Mohon dimaafkan nih Kak. Santai aja. Terima kasih Terima banget kasih untuk banget, Kak, hari untuk ini. waktunya untuk. Makasih juga loh banyak dapat ilmu juga lah dari Sampang di sini. Ya, Oke. ya oke. Mungkin cukup dari Osmenkes kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di Osmenkes Kes. selanjutnya. Jadi ditunggu aja ya guys.